Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Frida di tayangan YouTube Go Bogor Online Service yang tayang setiap hari Rabu pertama dan hari Rabu ketiga. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan tema sharing saya kali ini berjudul Memperhatikan Peringatan. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, alarm diciptakan untuk peringatan supaya kita menaruh perhatian. Contohnya alarm mobil. Alarm berbunyi ketika pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman. Masalahnya beberapa orang malas jika harus mengenakan sabuk pengaman. Seperti halnya teman saya. Dia tidak mau pakai sabuk pengaman karena dia merasa risih, seperti terikat begitu. Dia nggak nyaman gitu kayaknya. Padahal ya saudara, lebih risih lagi ketika alarm itu terus berbunyi untuk memperingati supaya pengemudi segera pakai sabuk pengaman. Teng, 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 teng. Mungkin kira-kira seperti itulah ya bunyi peringatan alarm mobil supaya kita yang ada di mobil itu pakai sabuk pengaman. Nah, alhasil teman saya ini berusaha dengan berbagai cara mencari akal supaya bagaimana caranya ya dia tidak perlu pakai sabuk pengaman, tapi si alarmnya juga nggak bunyi-bunyi terus gitu. Berhasil tuh dia dapat caranya. Tapi bagaimana ya saudara ya jika nanti terjadi kecelakaan dan itu malah mempertaruhkan keselamatan dirinya. Nah, jadi kalau ini terjadi maka resiko ditanggung penumpang, ya resikonya tanggung sendiri gitu ya. Nah, Tuhan juga memberikan peringatan kepada bangsa Israel di dalam Mazmur 81 ayat 9 sampai 17 supaya bangsa Israel ini berpaut hatinya hanya kepada Allah saja dan tidak menyembah berhala. Yuk kita baca Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Ini agak panjang ya saudara ya. Yuk semangat kita baca. Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel dalam Mazmur 81 khususnya tadi ayat 9-10 supaya mereka berpaut kepada Allah saja dan tidak menyembah berhala. Walau demikian, keputusan berada di tangan bangsa Israel sendiri. Apakah mereka mau mentaati peringatan Tuhan itu atau sebaliknya malah mengabaikan? Jika mereka mengabaikan peringatan Tuhan, maka Tuhan pun akan membiarkan mereka dalam kedegilan hatinya. Di ayat 13 tadi katakan, sebab aku Tuhan membiarkan mereka dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Yang ini pun prinsipnya sama, yaitu resiko ditanggung penumpang. Resiko tanggung sendiri. Peringatan tidak diciptakan untuk mempersulit keadaan. Peringatan juga tidak diciptakan untuk membuat kita jadi ribet. Peringatan justru diciptakan untuk kebaikan kita. Demikian juga halnya peringatan dari Tuhan yang kerap kita temukan dalam firman-Nya. Jika kita berpikir jadi orang Kristen itu tidak bebas, ribet, begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Banyak banget nih rambu-rambu peringatannya. Yuk, coba kita berpikir jernih. Bukankah peringatan itu semuanya adalah demi kebaikan kita sendiri? Seperti halnya perangkat sabuk pengaman tidak diciptakan sekedar iseng, tetapi untuk keselamatan, demikian juga Tuhan memberikan peringatan untuk kebaikan kita sendiri. Bagaimana nih jika kita mentaati perintah atau peringatan Tuhan itu? Ini dia janjinya.
janji Tuhan bagi kita yang taat, bagi kita yang memperhatikan peringatannya pada ayat 17. Tetapi umatku akan kuberikan makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Wah, kita akan dikenyangkan dengan hal-hal terbaik dari Tuhan. Amin, luar biasa ya. Masihkah kita enggan memperhatikan peringatannya? Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki tahun 2025 ini dengan memperhatikan peringatan Tuhan bagi kita. Peringatan tidak diciptakan untuk mempersulit, tapi justru untuk kebaikan kita. Demikian sharing pengingat dari saya, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih sekali lagi, saya dan penatua, para pemimpin pekerja Gereja Oikos Bogor mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan tetap semangat untuk memperhatikan peringatan dari Tuhan bagi kita semua. Peringatan tidak diciptakan untuk mempersulit, tapi untuk kebaikan kita. Amin. Salam sehat untuk kita semua dan always remember Jesus love you.